Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Ramatika dengan NIM akhir 155 dari kelas Gizi 5B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis pola dan frekuensi konsumsi pangan dengan pendekatan Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Baik, yang melatar belakangi laporan ini sendiri, di mana pangan menjadi kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dan pola konsumsi yang baik ditentukan oleh jumlah, kualitas, serta keragaman gizi. Pemantauan pola dan frekuensi konsumsi penting untuk mengetahui kondisi gizi individu maupun kelompok. Salah satunya metode yang paling umum digunakan adalah FFQ, di mana ini adalah kuesioner yang menilai frekuensi konsumsi pangan dalam periode tertentu. Dalam penelitian yang sudah dilakukan ini, analisis dilakukan pada individu dan kelompok. Karena pola makan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kebiasaan. Pendekatan ini diharapkan memberi gambaran lebih komprehensif serta menjadi dasar intervensi gizi yang tepat sasaran. Mulai dari rumusan masalah, yang pertama bagaimana pola konsumsi pangan mahasiswi berdasarkan hasil Food Frequency Questionnaire. Yang kedua, bagaimana frekuensi konsumsi pangan pasangan atau kelompok. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pola dan frekuensi konsumsi pangan antar responden dalam kelompok. Tujuan yang pertama mengetahui pola konsumsi pangan mahasiswi berdasarkan hasil FFQ. Yang kedua, mengetahui frekuensi konsumsi pangan pasangan atau kelompok. Yang ketiga, menganalisis perbedaan pola dan frekuensi konsumsi pangan antar responden dalam kelompok. Berikut adalah hasil FFQ NBF, yakni pasangan individu, di mana NBF-nya berjenis kelamin perempuan dengan usia 20 tahun dan tanggal lahir 18 Juni 2005. Kemudian total itemnya sendiri tidak pernah itu 32, kemudian ada 18 dan 9, di mana total skor konsumsi keseluruhan adalah 180. Skor konsumsi pangan responden NBF adalah 180 yang berada di bawah rata-rata kelompok, yakni sebesar 262,94. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi konsumsi pangan NBF itu relatif lebih rendah dibandingkan mayoritas responden kelompok. Jenis pangan yang paling sering dikonsumsi adalah saus dan dressing, kemudian ada produk olahan daging, minuman kemasan, juga sering mengonsumsi sereal instan dan makanan ringan siap santap. Secara keseluruhan, pola konsumsi NBF cenderung lebih banyak pada makanan olahan dan instan, sehingga berbeda dari rata-rata kelompok. Berikut analisis dari FFQ kelompok dengan total 4.470 dengan rata-rata 262,94. Baik, berdasarkan hasil perhitungan yang sudah saya hitung, terdapat 5 responden dengan skor konsumsi pangan di atas rata-rata kelompok, yakni ada BP, ada AI, BA, NK, dan AF. Sedangkan 12 responden lainnya memiliki skor konsumsi pangan di bawah rata-rata, yang berarti frekuensi konsumsinya lebih rendah. Nah, variasi skor konsumsi ini itu dapat terjadi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni perbedaan preferensi individu terhadap jenis pangan, pola atau kebiasaan makan sehari-hari, tingkat ketersediaan bahan pangan, serta kondisi sosial maupun lingkungan yang tidak sama pada setiap respondennya. Nah, secara keseluruhan, distribusi responden antara kelompok dengan skor di atas dan di bawah rata-rata mencerminkan adanya keragaman pola konsumsi pangan. Keberagaman ini memberikan gambaran bahwa pola makan responden tidak seragam, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang beragam. Ini hasil frekuensi pangan kelompok. Selanjutnya ada hasil FFQ kategori per item, di mana di sini susu bubuk rendah lemak dan bubuk susu full cream itu sama-sama sebesar 50%. Kemudian ada yogurt sebesar 35,5%. Kemudian ada bubur instan dan sup instan sebesar 21,7%. Dan ada bagelen sebesar 27,5%,
Ada juga cornet dan smoked beef 36,4%, ada saus spaghetti 26,persen, ada milkshake sebesar 37,8%, kemudian ada, kacang-kacangan 30,4%, kemudian ada minuman jelly 23,4%, dan ada konsumsi burger sebesar 52%. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan, analisis, FFQ menunjukkan adanya variasi pola dan frekuensi konsumsi makanan di antara responden, baik secara individu maupun kelompok. Meskipun terdapat beberapa responden dengan frekuensi konsumsi di atas rata-rata, sebagian besar menunjukkan konsumsi yang relatif, rendah dibandingkan kelompok. Pola konsumsi cenderung didominasi oleh makanan olahan, instan, serta produk saus dan minuman kemasan. Temuan yang ini menekankan pentingnya pemantauan konsumsi makanan untuk memahami kebiasaan makan dan merencanakan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kualitas diet dan status gizi responden. Untuk saran sendiri diharapkan responden dapat meningkatkan konsumsi pangan bergizi seimbang dan memperbanyak asupan makanan segar seperti sayur, buah, dan sumber protein hewani maupun nabati. Penelitian selanjutnya juga bisa dilakukan dengan jumlah sampel lebih besar dan variasi kategori pangan yang lebih luas untuk memperkuat hasil analisis. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.